benar semua. Yang ketiga, Bila ku ingat. yeay, tepuk tangan semuanya. Kita akan mulai lagu yang pertama ya. Silakan Kak Rita. Semuanya bergoyang ya. Goyangkan badannya. Mendiri di hatiku, mendiri di hatiku, mendiri di hatiku. Ku selalu bersuka, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Turun semuanya. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Satu kali lagi. Mandiri di hatiku, mandiri di hatiku, mandiri di hatiku. Ku selalu bersuka, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum apa? Ku dengar. Turun. Mandiri, 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 mandiri di hatiku. Kita ke lagu kedua ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya hadap kiri. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Turun. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita masuk lagu yang ketiga ya. Bila ku ingat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Untuk itu, Katudu ajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Berdoa mulai. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Silakan Kak Rita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Baik adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita akan
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih banyak Engkau telah memberkati kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah bersuka-cita dan memuji-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon agar Engkau memberkati kami, agar kami dapat duduk tenang, kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya pegang Alkitabnya dan kita buka untuk bacaan kita pada hari ini, terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, kasih ulangi sekali lagi, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik, judul dari perikop dari bacaan kita pada hari ini yaitu Elia dan janda di Sarfat. Nah, kakak minta untuk adik-adik membaca firman Tuhan ini di rumah bersama dengan orang tua, dengan kakak di rumah, dan Kak Asri akan menceritakan tentang cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, sekarang Kak Asri mau tanya, siapa yang tahu berapa jumlah negara di dunia? Berapa jumlah negara di dunia? Berapa ya? Nah, kalau adik-adik tidak tahu, yuk kita cari tahu lewat video berikut ini. We are the countries of the world with flags. 195 sovereign states the UN does have. 193 UN members and 2 observer states. We're the countries of the world with flags. I'm the United States of America. I am the country named Canada. I am Brazil, here is Mexico, this is Colombia, Argentina you should know. See you in Peru, Venezuela is near, Chile to the west, Guatemala you now hear. I am Ecuador, Cuba is my name, Bolivia is great, Haiti is tame, Dominican Republic and Honduras. I am Paraguay, El Salvador we trust. Here's Nicaragua, Costa Rica so nice. Visit Panama, this is Uruguay slice. Hey man, I'm Jamaica, Trinidad and Tobago. Guyana is my name, Suriname is in tow. Bahamas are tropical, this is Belize. Barbados is relaxing, St. Lucia's what you see. St. Vincent and Grenadines, Grenada is the bomb. Antigua and Barbuda, Dominica is calm. I'm St. Kitts and Nevis and the chorus is this. We are the countries of the world with flags. 195 sovereign states the UN does have. 193 UN members and 2 observer states. We're the countries of the world with flags. Привет, I'm Russia. Hello, it's Germany. Greetings from the United Kingdom. France is who I be. Ciao, I'm Italy. Come visit Spain. I'm the Ukraine, and Poland isn't plain. Salute from Romania, the Netherlands are grand. This is Belgium, I'm Greece, you understand. I'm Czechia, Portugal says hola. Head from Sweden, Hungary is what you saw. This is Belarus, Austria is at hand. Serbia is showing off, this is Switzerland. You're in Bulgaria, Denmark has Greenland. Watch out for Finland, Slovakia's in this lesson plan. Welcome to Norway, I am Ireland. Croatia is beautiful, this is where Moldova stands. Bosnia and Herzegovina, I'm Albania. Here's Lithuania and North Macedonia. Slovenia, you know,
Latvia is what I show. Come to Estonia, I'm Montenegro. Luxembourg is kind, Malta is right here. Iceland is cool, Andorra is near. Monaco is small, so is Liechtenstein. San Marino is fine. This is Nigeria, Ethiopia will flow. Egypt is here, Democratic Republic of the Congo. I'm South Africa, Tanzania is swell. Kenya is a special place, Sudan you know well. I'm the country of Algeria, Uganda is so sweet. Morocco will make you smile. I am Mozambique, Ghana's in the west, Angola is as well. Not the Ivory Coast, Madagascar's here I tell. Watch out for Cameroon, Niger is here too. I'm Burkina Faso, and Mali's always true. Here is Malawi, Zambia won't fall. Somalia shaped like a hook, I am Senegal. Here's Chad, and this is Zimbabwe. Rwanda is tiny, Tunisia is this way. Guinea touches the Atlantic, I am Benin. Burundi is over here, South Sudan is what you've seen. Go to Togo, Eritrea's on the Red Sea. Sierra Leone welcomes you, Libya's in the north you see. Republic of the Congo and Central African Republic. Liberia is on the bend, Mauritania is shaped like this. Namibia is in the south, Botswana's next door. Lesotho is a small country, and Gambia is thin you see. Gabon is over here, Guinea-Bissau is me. Mauritius is an island nation, Equatorial Guinea. Eswatini's in the south, Djibouti is shaking now. Comoros in the Indian Ocean, Cape Verde's islands, wow. Sao Tome and Principe's well. Hello, I am Seychelles. Welcome to China, India has sacred cows. Indonesia's volcanic islands, Pakistan is in the house. Bangladesh is in a cove, Japan touches the Pacific. Philippines are an island nation, Vietnam is here for kicks. I'm Turkey, Iran is touching it. Thailand's in the south, Myanmar, next door I said. I'm South Korea, Iraq will be seeing ya. Afghanistan's on hand, I'm Saudi Arabia. Welcome to Uzbekistan, Malaysia I am. Nepal is under China, and I am Yemen. North Korea is still waiting, this is Sri Lanka. Kazakhstan borders Russia, and I'm Syria. Cambodia shapely, Jordan just won't quit. Azerbaijan, here you see the United Arab Emirates. Here's Tajikistan, this is Israel's span. Laos is on the southern arm, I am Kyrgyzstan. Welcome to Lebanon, this is Turkmenistan. You're sure to visit Singapore, this is Oman. Don't wait for Kuwait, Georgia, nice to meet ya. You're seeing Mongolia, and I'm Armenia. Qatar in the Persian Gulf, Bahrain north of that. I'm Timor-Leste, Cyprus isn't fat. Bhutan's now live, and I'm the Maldives. I'm the country of Brunei. This is Australia and Papua New Guinea. New Zealand, here I stand on the island of Fiji. The Solomon Islands and Micronesia. This is Vanuatu, and I'm Samoa. Kiribati, you're here in Tonga. The Marshall Islands, Palau is what you saw. Here in Tuvalu, and this is Nauru. I'm Vatican City and Observer State. The state of Palestine, Observer State, that is great. We are the countries of the world with flags. 195 sovereign states the UN does have. 193 UN members and 2 observer
countries of the world with flags. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video nama-nama negara di dunia kan? Nah sekarang Kak Asri mau kasih pertanyaan untuk adik-adik. Coba adik-adik sebutkan 5 nama negara yang sesuai dengan video yang tadi adik-adik nonton dan yang adik-adik ingat. 5 nama negara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Oke adik-adik. Nah sekarang kita ini sedang berada di negara Indonesia dan kita adalah warga negara Indonesia dan kita disebut warga negara Indonesia. Nah, kalau kita bukan warga negara Indonesia, kita disebut sebagai warga negara asing atau WNA. Nah, adik-adik, pada cerita kali ini kita akan membahas tentang seorang nabi, yaitu Nabi Elia yang menjadi pendatang di negara lain atau di negara asing, yang menjadi warga negara asing. Di mana Nabi Elia ini adalah warga negara Israel atau bangsa Israel. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Asri mau bercerita tentang Nabi Elia yang menjadi pendatang di negara lain atau yang menjadi warga negara asing, di mana Nabi Elia ini adalah warga negara Israel atau disebut sebagai bangsa Israel. Nah adik-adik, cerita pada hari ini adalah cerita yang menyambung dari cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Lia. Nah, siapa yang mengikuti sekolah minggu online minggu lalu? Ayo angkat tangan, siapa? Nah, kalau adik-adik ikut sekolah minggu online minggu lalu, berarti adik-adik tahu dong minggu lalu cerita tentang apa? Nah, minggu lalu itu cerita tentang Nabi Elia, di mana Tuhan Yesus memelihara Nabi Elia dengan cara apa? Ayo dengan cara apa? Nah, dengan cara Nabi Elia meminum air dari sungai Kerit dan Nabi Elia makan roti yang dibawakan oleh burung gagak setiap pagi dan sore. Setelah waktu yang sangat lama tidak turun hujan, sungai Kerit pun menjadi kering. Walaupun sungai Kerit kering, tetapi Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk berjalan pergi ke wilayah utara, di mana di tempat itu sudah bukan lagi termasuk dalam wilayah Israel. Dia sudah masuk di wilayah negara lain, tepatnya di wilayah Sidon. Dan di sana Tuhan akan memberi makan Nabi Elia melalui seorang janda. Namun di tempat lain ada seorang anak dan ibu yang sedang bercerita. Anaknya berkata kepada ibu, "Ibu, aku lapar." Lalu ibunya menjawab, "Sabar ya nak, ibu akan membuat roti untukmu. Tapi sebelum itu bantu ibu untuk mengumpulkan kayu api ya." Anaknya menjawab, "Baik bu." Nah, berlanjut ke Nabi Elia, di mana perjalanan Nabi Elia sampai di sebuah desa bernama Sarfat. Saat Nabi Elia memasuki gerbang, dia melihat seorang perempuan yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Nah, perempuan itu adalah seorang janda, yaitu perempuan yang sudah tidak memiliki suami. Dan perempuan itulah adalah janda yang telah Tuhan persiapkan bagi Elia untuk menolong Elia dalam bencana kekeringan saat ini. Nah, Elia dia merasa sangat haus
karena menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Sungai Kerit menuju ke Sarfat, sehingga persediaan air yang Elia bawa itu habis. Kemudian Elia dia menghampiri perempuan itu dan berkata, "Ibu, saya haus, bisakah saya meminta minum?" Lalu ibu itu menjawab Elia, "Bapak ini bukan dari kota ini kan?" Lalu Elia menjawab, "Iya Bu, saya bukan dari kota ini. Saya baru saja berjalan dari tempat yang sangat jauh sekali." Nah, adik-adik tahu, saat itu di desa Sarfat itu juga mengalami bencana kekeringan, di mana air menjadi langka dan sangat berharga di tempat itu. Meskipun begitu, ibu tersebut dia berbagi air kepada Nabi Elia. Padahal ibu tersebut itu dia belum mengenal siapa yang sedang berbicara dengan dia, siapa yang meminta pertolongan kepada dia. Tetapi ibu itu menunjukkan kemurahan hatinya dan dia memberikan persediaan airnya untuk Nabi Elia, dan Nabi Elia segera minum. Lalu setelah minum, Nabi Elia berkata, "Terima kasih ya Ibu, saya sudah tidak haus lagi. Tapi sekarang perut saya ini lapar. Bolehkah saya meminta sedikit makanan?" Lalu apa yang dijawab oleh perempuan tersebut? Apakah dia langsung memberikan makanan seperti dia memberikan air, atau dia tidak memberikan makanan pada Elia? Lalu ibu itu menjawab, "Bapak, saya mau menolong Bapak, tapi saat ini saya tidak memiliki banyak makanan. Saya hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak, dan ini cukup untuk makan saya dan anak saya. Saat ini saya sedang mengumpulkan kayu untuk dibawa pulang ke rumah dan membuat adonan roti untuk saya dan anak saya makan." Lalu Nabi Elia berkata, "Buatlah dulu roti untuk saya. Setelah itu barulah ibu buatkan roti untuk ibu dan anak ibu." Lalu perempuan itu atau janda itu berkata kepada Elia, "Apakah tepung dan minyak ini cukup untuk untuk kita bertiga makan?" Dalam keraguan ibu itu, Nabi Elia berkata, "Ibu, janganlah takut. Tuhan akan membuat tepung dan minyak yang sedikit itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang." Kemudian ibu itu pun menuruti perintah Elia. Ibu itu membuatkan roti dan menghidangkan pertama untuk Nabi Elia. Kemudian ibu itu membuatkan lagi untuk dirinya dan anaknya makan. Maka janji Tuhan pun benar-benar terjadi dalam kehidupan ibu tersebut, dalam kehidupan janda tersebut. Minyak yang sedikit dan tepung yang sedikit itu tidak berkurang dan tidak habis, dan bisa memenuhi kebutuhan makan selama bencana kekeringan itu terjadi. Nah adik-adik, Elia dan janda itu mereka berbeda bangsa, mereka berbeda negara, tetapi ternyata Tuhan tidak hanya memelihara hidup Nabi Elia, nabi dari bangsa Israel, nabi dari negara Israel, tetapi Tuhan berkenan memelihara hidup seorang perempuan dan anaknya yang berasal dari suku dan keyakinan lain. Ini artinya Tuhan tidak pilih-pilih, Tuhan tidak memilih siapa yang akan Dia tolong. Tuhan mau untuk menolong semua orang dari berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai bangsa. Siapa yang dapat berharap kepada Tuhan? Apakah hanya orang yang beragama Kristen, ataukah dari agama yang lain? Atau hanya orang-orang dari suku-suku tertentu, atau dari semua suku? Nah,
semua orang dapat berharap kepada Tuhan, baik itu dia yang beragama Kristen ataupun yang bukan agama Kristen, dia dari suku manapun, dia dari bangsa manapun, dia berhak dan dia dapat berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Israel. Tuhan tidak hanya mengasihi orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam latar belakang daripada semua bangsa itu. Ia merupakan Tuhan bagi semua bangsa dan bersedia untuk menolong semua bangsa, bersedia menolong semua orang dari latar belakang manapun. Begitupun Kak Asri dan adik-adik semua, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita meneladani sikap Tuhan ini. Marilah kita mau untuk mengikuti apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya, di mana Tuhan mau untuk menolong semua orang tanpa membeda-bedakan agama, suku, bangsa, dan yang lainnya. Marilah kita saling menolong sesama tanpa membedakan dia adalah kawan kelas kita, atau dia adalah teman yang hari-hari bermain dengan kita, atau dia adalah orang yang baik yang pernah menolong kita sehingga kita pun juga harus menolong dia, atau dia adalah saudara kita, atau dia adalah sahabat kita, atau dia adalah orang yang kita kenali, barulah kita menolong dia. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita dapat menolong sesama tanpa membeda-bedakan hal tersebut. Kita menolong sesama dengan tulus hati, dengan kerelaan hati kita mau untuk menolong sesama. Dan percaya ketika kita mau untuk menolong sesama dengan kerelaan hati kita, dengan sukacita, maka Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Mari adik-adik semua, Kak Asri ajak adik-adik sekali lagi, mari kita meneladani kasih Tuhan ini, supaya kita dapat menyatakan kasih dan menghadirkan pengharapan bagi sesama tanpa membedakan agama, suku, ataupun bangsa. Demikian cerita Kak Asri pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan kalian jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru par kalian di rayon masing-masing. Untuk mengiringi persembahannya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Silakan Kak Rita. Nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Satu kali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik silakan duduk yang sopan, duduk yang manis. Kita akan sama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita menyanyi lagu 5 Jari Kananku. Lima jari kananku, 5 jari kiri, ku bersama jari 10, ku susun begini. Satu kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam
kerajaan surga. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menyertai kami dari sekolah minggu kami, dari awal hingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur buat napas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh berada dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, buat mama dan bapa dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat yang melimpah daripada Engkau ya Bapa, sehingga dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai orang tua, mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Mereka menyayangi kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan penuh tanggung jawab. Mereka mendidik kami menjadi teladan yang baik bagi kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami semua dalam masa pendidikan kami yang belajar dari rumah kami masing-masing karena pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu. Tuhan berkati proses pembelajaran kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami yang harus melakukan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing ya Bapa, sehingga semakin hari kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengar kata orang tua, anak-anak yang taat, anak-anak yang disiplin ya Bapa, sehingga dalam kehidupan kami dapat menjadi anak-anak yang dapat menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan tadi. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan-Mu ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa, ini sembahyang kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, kita telah selesai sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu, mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Terima Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga sekolah minggu kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah para guru sekolah minggu yang telah bertugas dalam sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.